Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Sehat kan? Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai materi evakuasi atau pemindahan penderita. Nah, sebelumnya perkenalan dahulu ya siapa pematerinya. Untuk pemateri yang pertama, saya sendiri Usman Bayu Brantara, dan yang pemateri yang kedua yaitu Mas Andika Dwi Prambiada. Nah, untuk itu apakah teman-teman sudah mengetahui tentang evakuasi sih? Oh ya, belum ya. Evakuasi sendiri memiliki prinsip dasar memindahkan penderita. Yang pertama yaitu jangan lakukan jika tidak mutlak perlu. Nah, kamu jangan melakukan tindak-tindakan yang tidak perlu saat memindahkan penderita, karena hal tersebut bisa menyebabkan cedera baru atau malah tambah parah si penderita tersebut. Dan yang kedua yaitu lakukanlah sesuai dengan teknik yang baik dan benar. Nah, untuk penolong ini kalian harus memiliki skill atau teknik-teknik dalam menolong penderita. Dan yang ketiga yaitu kondisi fisik penolong harus baik dan terlatih. Nah, pada poin ini adalah kuncinya penolong harus memiliki kesehatan yang baik serta siap menolong. Jangan sakit kita menolong, atau kita terlatih memiliki skill dalam memindahkan penderita. Untuk selanjutnya yaitu untuk itu apakah teman-teman sudah mengetahui evakuasi itu apa sih? Nah, evakuasi adalah memindahkan korban dari daerah yang berbahaya menuju tempat yang lebih aman. Untuk selanjutnya yaitu pemindahan darurat. Pada saat apa sih pemindahan darurat itu dilakukan? Pada tahu nggak nih? Nah, pemindahan darurat itu pada situasi contohnya yaitu satu, kebakaran atau bahaya ledakan. Yang kedua, ledakan atau bahaya ledakan. Dan yang ketiga yaitu tindakan penyelamatan nyawa tidak dapat dilakukan karena posisi korban. Misalnya RJP. Nah, untuk pemindahan darurat itu memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu tarikan langsung. Tarikan langsung itu dilakukan dengan posisi penolong persis di depan korban atau di depan kaki korban. Usahakan kaki jangan diinjak agar korban tidak kesakitan. Selanjutnya, ulurkan tangan dengan sekuat tenaga, tarik dan peluk si korban. Teknik yang kedua yaitu teknik tarikan bahu. Teknik tarikan bahu ini yaitu dengan posisi tubuh penolong berlutut di bagian atas kepala korban. Selanjutnya, letakkan kepala korban di atas paha penolong. Masukkan kedua tangan penolong ke bagian bawah lengan korban. Dan posisikan kedua tangan korban menekuk di atas perut. Kemudian pegang kedua tangan korban yang telah ditekuk dan tarik dengan berdirinya penolong atau searah dengan berdirinya penolong. Selanjutnya yaitu tarikan lengan. Tarikan lengan ini sendiri hampir mirip dengan tarikan bahu, tapi memiliki perbedaan yaitu pada yang dipegang oleh si penolong, yaitu di tangan sini. Posisi tubuh penolong berlutut di bagian atas kepala korban. Ini mirip dengan tarikan bahu tadi ya. Letakkan kedua kepala korban di atas paha penolong. Masukkan kedua tangan penolong ke bagian bawah lengan korban sini. Kemudian tarik korban ke arah belakang atau ke belakang si penolong, ditarik. Untuk selanjutnya yaitu teknik tarikan baju.
Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah jika tangan penderita atau pergelangan tangan dengan longger atau memakai kain segitiga atau kasa gulung untuk melindungi selama pemindahan korban tersebut. Nah, untuk selanjutnya, cengkeram bahu baju penderita hanya bisa dilakukan dengan baju yang kuat. Kalau tidak kuat, nanti bajunya malah robek ya. Yang ketiga yaitu gunakan ujung baju sebagai pegangan untuk menarik penderita ke arah diri Anda. Nah, ditarik. Perhatikan baju ini harus kuat. Jangan tidak kuat, nanti robek bajunya. Penarikan baju ini dilakukan di daerah ketiak di sini. Jadi pilih yang bagian kuat, kita menarik si korban. Nah, untuk selanjutnya yaitu tarikan selimut atau kain. Yang pertama yaitu baringkan penderita di atas selimut. Jadi penderita dibaringkan atau ditelentangkan di atas selimut yang sudah tersedia. Selanjutnya lipatlah selimut ke dalam kepala korban atau dibuntel di bagian tubuh korban. Jangan lupa menyipulkan selimut di bagian kaki agar si korban tidak geser-geser atau gerak-gerak. Nah, teknik yang terakhir yaitu tariklah korban ke arah Anda berjalan. Selanjutnya yaitu tarik menggendong, teknik menggendong. Teknik menggendong ini awalnya mirip dengan tarikan langsung, yaitu posisi penolong di depan posisi si korban di depan, lalu tekuk kaki korban agar bisa ditarik. Usahakan jangan menginjak kaki si korban. Kemudian ulurkan tangan dan tarik sekuat tenaga agar korban berdiri, lalu kita menggendongnya di belakang. Ya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Andika. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan beberapa teknik dalam evakuasi oleh pemateri pertama ya. Nah, ini selanjutnya saya jelaskan lagi mengenai beberapa teknik yang ada dalam evakuasi. Untuk teknik selanjutnya yaitu ada teknik membopong. Untuk langkah teknik membopong ini, yang pertama posisikan korban berada di kanan penolong. Kemudian taruh tangan kiri korban berada di pundak penolong. Setelah itu tangan kanan penolong berada di punggung korban. Kemudian tangan yang satunya berada di bagian lutut korban. Setelah itu angkat dan pindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Nah, itu adalah teknik membopong. Untuk selanjutnya ada teknik memapah. Untuk teknik memapah ini langkah-langkahnya, yang pertama korban posisikan berada di samping kanan penolong. Setelah berada dalam posisi, kaki korban yang cedera ditaruh di atas kaki penolong. Hal ini dilakukan agar nanti kaki korban tidak mengalami cedera yang lebih parah. Kemudian tangan kiri korban atau tangan korban berada di pundak penolong. Setelah itu tangan penolong merangkul pada posisi tubuh korban. Kemudian jalan dengan langkah, kalau posisi kanan kaki kanan korban jalan, berarti yang penolong harus posisi kiri. Untuk lebih jelasnya nanti dapat dilihat di video yang pemateri buat tadi. Untuk teknik selanjutnya yaitu ada teknik angkatan pemadam. Nah, untuk teknik angkatan pemadam ini membutuhkan 3 orang penolong. Nah, teknik angkatan pemadam ini dilakukan jika korban tidak sadarkan diri. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama posisikan korban secara terlentang. Jika kalian nanti menemukan korban dalam posisi tengkurap dan tidak terjadi cedera apapun, bisa diterlentangkan dan lakukan teknik angkatan pemadam. Langkah-langkahnya, yang pertama penolong harus di samping korban dengan posisi jongkok komando. Jongkok komando ini usahakan tangan penolong berada di bagian dalam kaki yang ditekuk
oleh penolong. Hal ini bertujuan agar nanti pada saat kita mengangkat bisa mengangkat secara maksimal. Kemudian masukkan tangan penolong di sela-sela korban seperti pada leher, punggung, dan lutut. Setelah itu angkat korban dengan komando. Satu komando dalam penolong berada di bagian kepala korban. Diangkat di atas tungkai atas. Kemudian setelah berada di tungkai atas, kita berdiri secara bersama-sama dengan hitungan 1, 2, 3 berdiri. Kemudian setelah berdiri, hadapkan korban berada pada penolong. Hal ini bertujuan agar korban terkunci dan tidak jatuh. Setelah itu bisa berjalan, dan jalannya ini seperti kalian melihat jalan kepiting. Nah, jalannya menyamping dan seirama seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, untuk materi selanjutnya ini ada pemindahan bukan darurat atau biasa. Nah, pemindahan ini dilakukan jika penolong sudah melakukan beberapa hal. Untuk yang pertama, ada penilaian awal sudah lengkap dilakukan. Nah, penilaian awal ini bisa berupa penilaian keadaan. Penilaian keadaan, kita mengecek apakah keadaan sekitar rawan terjadi bencana susulan apa tidak. Jika serasa sudah aman, dapat melakukan evakuasi. Kemudian ada penilaian dini juga. Penilaian dini ini termasuk penilaian secara fisik pada korban. Kemudian yang kedua, denyut nadi dan nafas stabil. Yang ketiga, perdarahan sudah dikendalikan. Nah, jika nantinya si korban mengalami perdarahan, harus kita kendalikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan evakuasi. Kemudian yang keempat, tidak ada cedera leher. Kita pastikan pada korban tidak ada cedera pada leher, karena cedera pada leher ini fatal dan dapat mengancam nyawa si korban. Kemudian selanjutnya semua patah tulang sudah diimobilisasi. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, ini ada materi posisi korban. Nah, untuk korban dengan shock tinggi kantung kaki 20-30 cm, bisa dilihat dengan gambar. Untuk korban dengan gangguan pernapasan, posisikan setengah duduk. Korban dengan nyeri perut, posisikan tidur satu sisi dengan tungkai ditekuk. Nah, ini merupakan juga posisi pemulihan ya teman-teman. Untuk penderita yang muntah-muntah, posisikan nyaman dan awasi jalan nafas. Posisi nyaman ini bisa senyaman si korban. Yang penting korban merasa lebih nyaman. Untuk yang penderita trauma, terutama penderita pada cedera spinal, harus segera distabilkan dan diimobilisasi dengan papan spinal panjang. Kemudian yang keenam, penderita tidak ada respon dan tidak ditemukan atau tidak dicurigai ada cedera spinal atau cedera berat lainnya, posisikan miring, stabil atau biasa disebut dengan posisi pemulihan. Untuk yang terakhir yaitu posisi nyaman. Posisi nyaman ini bila cedera tidak mengganggu. Nah teman-teman, selanjutnya ada peralatan dalam evakuasi. Apa saja sih alat-alat yang digunakan dalam mengevakuasi? Nah, yang pertama ada tandu beroda, tandu lipat, tandu skop, tandu kursi, papan spinal, tandu basket, dan tandu improvisasi. Untuk lebih jelasnya, lihat pada gambar. Nah, gambar pada bagian kiri itu merupakan tandu beroda, tentunya ada rodanya. Nah, tandu ini biasa kita jumpai di mobil ambulan dan di rumah sakit. Untuk gambar sebelah kanan merupakan tandu terpal. Tandu terpal ini terbuat dari aluminium dan dasarnya yaitu terpal. Nah, tandu ini juga biasa Kaiser PGS digunakan dalam delegasi upacara hari Senin. Untuk selanjutnya, yang gambar kiri merupakan tandu lipat atau tandu kursi. Nah, ini sama dengan tandu terpal tadi ya teman-teman. Karena ini dasarnya menggunakan terpal dan samping-sampingnya juga aluminium. Yang membedakan adalah ada kaki untuk penyangga. Untuk tandu yang sebelah kanan yaitu gambar tandu skop. Nah, tandu skop ini digunakan jika kita mengevakuasi korban dengan situasi yang sangat sempit. Nah, karena tandu ini bisa kita lepas dan menjadi dua bagian. Untuk mengevakuasinya, bagian yang sudah dilepas tadi dimasukkan bagian bawah korban, begitu juga bagian yang lainnya. Kemudian kunci
tandunya dan bisa diangkat. Kemudian untuk selanjutnya ini ada tandu spinal. Untuk tandu spinal dibagi menjadi dua, ada tandu spinal panjang dan juga tandu spinal pendek. Tandu spinal panjang ini digunakan jika cedera pada korban serius, biasanya cedera pada tulang belakang atau cedera spinal. Nah, itu bisa kita gunakan papan spinal panjang. Untuk papan spinal pendek bisa kita gunakan pada saat kita mengevakuasi kecelakaan pada mobil. Nah, biasanya kan untuk kecelakaan mobil pengendaranya mengalami patah tulang pada bagian belakang. Nah, kita bisa mengevakuasinya menggunakan tandu spinal pendek. Nah, untuk selanjutnya ini ada Kendrick Extrication Device atau KID. Nah, Kendrick Extrication Device ini digunakan untuk mengevakuasi pengendara mobil yang kecelakaan. Biasanya kan pada saat mobil kecelakaan pengendara mengalami patah tulang yang sangat luar biasa. Nah, untuk mengevakuasinya kita gunakan KID ini terlebih dahulu. Kita gunakan pada si korban atau pengendara itu, kemudian baru kita bisa mengeluarkan korban pada mobilnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tandu improvisasi. Nah, tandu improvisasi ini bisa kita buat menggunakan tali. Dalam pramuka kita sudah diajari bagaimana cara membuat tandu ya teman-teman. Tentunya itu merupakan tandu improvisasi. Kemudian ada tandu improvisasi terbuat dari baju. Nah, bisa dilihat pada gambar juga, itu merupakan tandu improvisasi. Atau biasanya kalau kita terdesak pada saat mengevakuasi bencana kebakaran, kita bisa menggunakan daun pintu. Nah, itu merupakan tandu improvisasi. Terima kasih telah menyimak video materi evakuasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video tersebut bisa bermanfaat ke depannya. Jika kalian belum paham mengenai teknik-teknik dalam evakuasi, silakan kalian menyimak video berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.